dari kelas 11 MIPA 4. Lahir dari keturunan bangsawan yang diturunkan dari ayahnya, Raden Oto Iskandar Dinata atau biasa disebut Oto merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Gemar bermain bola, serta menari Sunda. Juga pandai menabuh gamelan. Menempuh pendidikan di Holland Inland School atau HIS, Bandung dan melanjutkan pendidikan di Quick School Underbound atau Sekolah Guru Bagian Pertama yang merupakan sekolah berasrama di Bandung. Dari sinilah terlihat sifat dan kepintaran yang menonjol dari Oto. Suka berontak tetapi selalu menunjukkan prestasinya. Setelah lulus, Oto melanjutkan di Hogre Quick School atau Sekolah Guru Atas di Purworejo, Jawa Tengah. Semakin matang pula pribadi Oto dengan memiliki rasa keingintahuan tentang bacaan koran The Express yang isinya kebanyakan tentang kecaman-kecaman terhadap Belanda, muncullah sikap berontak Oto untuk memperjuangkan hak bangsanya sendiri. Setelah lulus dari sekolah guru, Oto mendedikasikan diri sebagai guru, yang mana memang menjadi cita-cita Oto sejak kecil. Dengan begitu, Oto bisa mewujudkan bangsanya menjadi bangsa yang berilmu dan bisa melestarikan tanah airnya dengan baik. Pernah masuk dalam daftar hitam dan membuat khawatir pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya dikarenakan nyali Oto dalam membongkar kasus bendungan Kemuning yang bisa menyelamatkan rakyat Indonesia dari penipuan yang dilakukan pengusaha Belanda. Tak bisa dipungkiri, Oto lah orang yang pertama mempopulerkan kata Indonesia merdeka dan kemudian disingkat menjadi Merdeka karena kegigihan Oto dalam memperjuangkan hak rakyatnya. Nikah dengan gadis bernama Swekira Putri, asisten Medana di Banjarnegara yang 10 tahun lebih muda darinya dan dikaruniai 12 orang anak. Pada tanggal 20 Desember 1945 adalah hari ditetapkannya sebagai hari wafatnya Oto akibat dari korban Laskar Hitam di Pantai Mau, Tangerang, dan tidak pernah ditemukan jenazahnya. Setelah kematiannya, Oto ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 088-TK tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Peran Oto Iskandar Dinata. Dengan demikian, peran Oto Iskandar Dinata dalam sidang PPKI pertama adalah mengusulkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Di tanah kelahirannya, Kabupaten Bandung, Oto Iskandar Dinata merupakan sosok pahlawan yang sangat dihormati. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit di Soreang dan julukannya Si Jala Harupat digunakan sebagai nama stadion. Pada masa penjajahan Jepang, Oto menjadi pemimpin surat kabar Tejahaja pada tahun 1942 sampai 1945. Ia kemudian menjadi anggota BPUPKI dan PPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai lembaga-lembaga yang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Alasan saya memilih Oto Iskandar Dinata karena Oto Iskandar Dinata mempunyai sifat yang berani menentang kolonial Belanda, sehingga beliau dijuluki Si Jala Harupat, dan beliau salah satu contoh tokoh yang menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan patut kita contoh jejaknya. Ia juga adalah pencetus Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, sehingga dinobatkan sebagai penjaga kedaulatan maritim Indonesia.